Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisa kami, yaitu penerapan pelaksanaan K3 di JV Berkah Mebel Tangerang. Next. Nah, kelompok kami yaitu ada Susan Aprilia Sari, Andri Paramana, dan Joy Graciela. Next. 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 Nah, kemudian pada bab 1 latar belakangnya yaitu perusahaan perlu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja guna memenuhi peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang berlaku. Adanya penerapan K3 dapat memiliki dampak baik bagi perusahaan dan karyawan. Secara garis besar, kecelakaan kerja di JVW Berkah Mebel dibagi menjadi 3 faktor, yaitu dari faktor manusia, kemudian faktor tempat kerja, dan faktor di luar tempat kerja. Kemudian rumusan masalah dari makalah kami yaitu yang pertama, sejauh mana penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja di JV Berkah Mebel telah dilaksanakan. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja di JV Berkah Mebel. Next. Nah, makalah kami ini penelitiannya itu ditinjau dari penelitian terdahulu, yaitu dari si Hombinget al 2014 dan seterusnya. Kemudian perbedaan dengan penelitian sebelumnya itu terletak pada objek penelitian, yaitu kami melakukan penelitian di JV Berkah Mebel Tangerang. Next. Kemudian landasan teori yang digunakan kelompok kami itu ada dari kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dan kecelakaan kerja. Itu definisi dari K3 adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Kemudian definisi dari kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja di mana memiliki imbas buruk bagi karyawan maupun perusahaan, termasuk penyakit yang timbul yang sehubungan dengan pekerjaan. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan kerja dan dari tempat kerja. Next. Kemudian landasan teori yang berikutnya itu ada industri kayu. Pengertiannya yaitu mebel kayu adalah istilah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang memiliki berbagai fungsi. Nah, proses yang ada di mebel kayu atau industri kayu ini meliputi penggergajian kayu gelondongan menjadi balok atau papan, kemudian penyiapan bahan baku dengan alat manual atau mekanis, kemudian kayu dibentuk menjadi komponen-komponen mebel yang diinginkan, yang terakhir perakitan dan pembentukan komponen mebel. Next. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu. Nah, untuk penelitian ini merupakan studi kasus di CV Berkah Mebel Tangerang. Nah, CV Berkah Mebel Tangerang adalah sebuah industri manufaktur yang bertempat tinggal di Tangerang. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021.
Kemudian untuk populasi dan sampel. Nah, untuk populasi adalah keseluruhan subjek penelitian menurut Ari Kumto 2010. Nah, populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan CV Berkah Mebel yang berada pada bagian operasional atau produksi yang berjumlah 10 orang dan diambil semua sebagai responden. Untuk jenis dan teknik pengumpulan data, itu ada dua. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Nah, untuk data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian. Data primer yang diperoleh dengan yang pertama ada kuesioner dan juga wawancara. Nah, kuesioner ini berisi item-item pertanyaan dari indikator-indikator variabel kuesioner yang akan digunakan dan disajikan kepada responden. Nah, dan untuk wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara dialog dan tanya jawab secara langsung kepada perusahaan guna memperoleh keterangan yang diperlukan dan hanya untuk pelengkap. Kemudian untuk data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu didapat dari sumber-sumber lain yang berfungsi sebagai data pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dengan mencatat data yang telah dikumpulkan dari perusahaan sebagai sejarah berdirinya perusahaan, tujuan perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, manajemen personalia, dan juga pemasaran produk dan catatan-catatan lainnya. Kemudian yang keempat ada metode analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa dan data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Menurut Sugiono 2010. Analisis ini bersifat uraian yang menjelaskan tentang identitas dari responden dan penilaian responden terhadap variabel penelitian. Selanjutnya. Selanjutnya ada pembahasan. Setelah melakukan penelitian terhadap 10 orang karyawan CV Berkah Mebel, selanjutnya dilakukan analisis data dan pembahasan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perusahaan menetapkan skor 1 yang menyatakan sangat tidak baik, skor 2 tidak baik, skor 3 baik, dan skor 4 baik sekali. Next. Hasil analisis deskriptif mengenai APD yang cukup dengan jumlah karyawan perusahaan adalah sebagai berikut. Hasil analisis deskriptifnya memperoleh hasil rata-rata sebesar 2,2. Next. Dan selanjutnya adalah analisis deskriptif mengenai kelengkapan APD perusahaan dan kelengkapan rambu-rambu. Kelengkapan APD perusahaan memperoleh rata-rata sebesar 2,4 dan kelengkapan rambu-rambu memperoleh rata-rata sebesar 2,3. Berdasarkan penelitian tersebut, alat perlindungan diri yang dimiliki oleh perusahaan belum memenuhi SOP perusahaan karena APD belum lengkap, fungsi APD sudah tidak baik, serta peraturan untuk pemakaian APD belum maksimal. Rambu-rambu yang seharusnya menjadi tanda bahaya belum dipasang dengan baik oleh perusahaan. Tidak mudah ditemukan, tidak jelas dan sulit dipahami. Sebagian besar mesin telah dilindungi oleh pelindung, tetapi ada beberapa mesin yang belum dipasang filter. Tidak terpasangnya filter berpotensi membahayakan pekerja. Next. Next. Maka berdasarkan penelitian
yang kami lakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja di CP Berkah Mebel belum dilaksanakan dengan baik. Penerapan yang belum dilaksanakan dengan baik adalah pada penggunaan APD dan penggunaan rambu-rambu. Yang kedua, rambu-rambu belum dipasang sepenuhnya oleh CP Berkah Mebel. Yang ketiga, resiko yang mungkin dialami oleh karyawan sangatlah besar. Hal ini mulai dari tangan melepuh karena terkena gas freon, jatuh dari tangga, patah tulang, hingga bisa menimbulkan kematian. Maka saran yang bisa kami berikan adalah perusahaan CP Berkah Mebel harus memberikan APD dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, perusahaan CP Berkah Mebel harus memasang rambu-rambu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, perlu pengawasan terhadap karyawan yang harus diperketat. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Saya Anissa dari kelompok 2 izin bertanya. Tadi kan salah satu saran yang kalian berikan untuk CV Berkah Mebel adalah memasang rambu-rambu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, menurut kalian, di manakah lokasi yang sesuai dan efektif untuk memasang rambu-rambu tersebut agar keselamatan pekerja lebih terjamin? Terima kasih. Terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Kalau biasanya itu rambu-rambu K3 itu dipasang di area depan itu, area depan pintu masuk ke tempat kerja. Jadi sebelum maksudnya saran dari kami itu rambu-rambunya itu harusnya dipasang di depan pintu masuk ke tempat kerja. Nah itu kenapa? Karena sebelum karyawan bekerja itu kayak secara psikologis itu mereka disajikan dengan rambu-rambu K3, terus ada himbauan, terus caranya memakai APD seperti apa. Nah itu agar mereka itu secara otomatis menerapkan anjuran dari rambu-rambu K3 tersebut. Apakah ada tanggapan lain? Cukup sih. Jadi rambu-rambunya itu diletakkan di tempat-tempat yang sekiranya karyawan ngelewatin gitu ya, utamanya di. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Bisa ke pertanyaan selanjutnya. Permisi, saya izin bertanya. Saya Safa Wahyu Ramadana dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, jika dilihat berdasarkan hasil analisis deskriptifnya tadi, fasilitas penting berupa APD dan pemasangan rambu-rambu saja menduduki kategori tertinggi dalam artian sangat tidak baik di mata karyawan perusahaan itu sendiri ya. Menurut kalian, bagaimana saran atas reaksi dan tindakan seharusnya yang perlu dilakukan oleh para karyawan CV Berkah Mebel dalam hal menyikapi minimnya fasilitas-fasilitas tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Safa. Izin menjawab, seperti yang kita ketahui bahwa APD dan juga adanya rambu-rambu merupakan faktor keselamatan dan kesehatan yang sangat penting. Nah, jika di sebuah perusahaan tidak menerapkan pemasangan rambu-rambu ataupun memberikan APD yang cukup bagi
karyawannya, maka hal tersebut akan berdampak kepada karyawan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, karyawan bisa memberikan masukan dan juga saran kepada pimpinan perusahaan untuk memasang rambu-rambu dan juga menambah APD guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi karyawan. Karena keselamatan dan kesehatan karyawan merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap karyawan di CV berkah mebel tersebut. Mungkin ada tambahan dari teman-teman presenter. Kalau tidak ada, mungkin ada tanggapan dari Safa. Udah cukup gitu aja. Terima kasih kelompok penyaji. Baik, sama-sama. Baik, karena penanya sudah 2 orang, mungkin untuk presentasinya kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.